Assalamualaikum, kita ketemu lagi untuk belajar fisika kali ini, dan materinya kali ini adalah gerak parabola. Dimana ini materi di kelas 10 kayaknya ya, kelas 10. Dan nanti kita belajar 4 tipe soal yang dasar banget dari gerak parabola ini. Jadi teman-teman yang mungkin belum paham gerak parabola bisa mulai dari video ini sebelum ke soal-soal yang hot dan yang lainnya. Oke ya, untuk yang UTBK bisa juga untuk referensi ketika mulai mengingat kembali materi gerak peluru atau gerak parabola dari dasar. Oke, langsung saja kita cek yang pertama ya. Ini saran saya siapkan alat tulis ya, pensil dan oret-oretan, jadi nanti kita bisa ikut berpikir bersama, mencoba mengerjakan bersama. Langsung saja kita lihat soal yang pertama ini ya, soal yang pertama. Silakan. Oke, bisa di pause kalau dikerjakan. Sebuah peluru ditembakkan ke udara dengan kecepatan dalam komponen arah X dan Y, dituliskan dalam vektor kecepatan ini ya, V0. Yang I ini kan berarti pasti gandeng X, berarti di situ kita sudah dapat Vx sama dengan berapa? V0x ya, V0x sama dengan 80 meter per second, dan ini yang berkaitan dengan J itu pasti V0y ya, berarti 84 meter per second. Nah, kita udah dapat dua komponen kecepatan ini di X dan di Y. Kenapa di X dan di Y? Karena gerak peluru itu atau gerak parabola kan kalau kita urai ada dua gerakan di sumbu X dan di sumbu yang Y. Oke. Kemudian ini jarak mendatar X dan vertikal Y peluru pada saat T ini. Diminta kita menentukan jarak mendatar X dan vertikal Y-nya. Oke, X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya, pada saat T-nya adalah ini 3 second. Nah, sekarang kita perlu pahami dulu tadi ya, gerak peluru atau gerak parabola. Gerak parabola itu kita punya dua gerakan, yaitu di sumbu X, satunya lagi adalah di sumbu Y. Nah, yang di sumbu X ini dia gerakannya apa? GLB. GLB ini berarti dia cuma punya kecepatan yang konstan, gitu. Kecepatannya konstan, dia V-nya konstan. V-nya konstan artinya dia tidak punya A-nya 0, tidak punya percepatan. Persamaannya apa? Ya X jarak mendatar sama dengan Vx dikali T. Vx dan V0x selalu tetap karena dia konstan kan gitu. Oke. Nah, ini sumbu Y. Kalau di sumbu Y berarti dia nanti GLBB kan gitu ya. Dengan apa? Dengan nilai A sama dengan minus G karena arahnya vertikal dan G arahnya ke bawah. Oke. Semua vektor yang arahnya ke atas nanti kita kasih tanda positif, yang ke bawah ya tandanya negatif di graf vertikal itu kan gitu. Berarti di sini kita punya tiga persamaan VT atau VY sama dengan apa? V0Y plus AT kan gitu jadinya. Jadi minus G GT karena A nya sama dengan minus G. Kemudian ada delta Y sama dengan V0Y dikali T minus setengah GT kuadrat. Iya betul ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya, yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G kali delta Y. Nah, S nya jadi delta Y karena di arah sumbu Y. Oke, kita sudah punya tiga persamaan ini dan satu persamaan di sumbu X, tinggal kita eksekusi saja. Kita mau cari apa tadi? X nya, berarti tinggal masukin aja ke sini Vx. Vx nya kita sudah temu tadi, berapa nilainya itu? 80 karena dia konstan. Oke, berarti 80 ini kan persamaannya 80 dikali T nya 3, berarti berapa? 240 meter per second. Kok meter per second? Kok ya meter aja. Oke, sudah kita deknya loh. Cuma satu aja bilangnya, berarti udah ketemu, tidak usah ngitung yang Y-nya kan gitu. Tapi tidak apa, kita hitung aja ya biar tahu nanti tahu apanya, cara pengerjaannya. Delta Y sama dengan gimana? Kita ambil V0Y dikali T langsung aja karena T-nya ada, V0Y-nya ada ya, setengah GT kuadrat. Kenapa kita nggak pilih yang ini? Ya karena tidak ada VT kan gitu. Yang ada adalah V0Y dan data T, berarti kita pilih yang ini ya, yang paling pas kan gitu. Kita tinggal milih persamaan kok sebenarnya. V0Y itu tinggal masukin aja berapa, 84 itu ya.
84 dikali T nya 3 min setengah dikali G itu langsung aja setengah kali 10 5 ya. Oke, T nya T kuadrat, T nya 3 kuadrat. Oke, jadi kita masukin langsung ke mana sini. 84 dikali ini berarti ini 3 24 berapa, 252 ya. 252 ini 9 dikali 5 45. Oke, berarti berapa, 207 meter ya, bener ya. Oke, cocok, masuk. Oke, sip. Kita kembali ke soal yang kedua sekarang. Nah, sekarang yang kedua gimana? Bedanya apa dengan yang pertama? Yuk kita cek. Ini dia soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua tentang proyektil yang ditembakkan ke udara dengan kecepatan 75. Nah, kita sudah dapat kecepatan awalnya 75 meter per second. Oke. Dan sudutnya 53 terhadap horizontal, berarti dia sudah punya sudut 53 derajat. Oke, berarti gini kan, ilustrasinya ya, set, tembak ke sana, tes, ini alfanya, tes, begini kan nanti. Nah, gitu ya, ilustrasinya sumbu Y, di sini sumbu X. Oke, alfanya ini udah ada. Ini V0 nya. Oke. Kemudian percepatan gravitasinya ini. Oke, vektor posisi proyektil pada saat T8. Vektor posisi sama. Kita mencari vektor posisi berarti R posisi ya. Nanti kita tinggal nuliskan apa? X dikali I, vektor satuannya, ditambah Y J kan gitu. Nah, ini meter. Berarti kita masalahnya adalah mencari apa, kayak tadi sebenarnya, X sama Y. Cuma bedanya apa dengan yang pertama tadi? Yang pertama tadi sudah ada V0X dan V0Y nya. Kita nggak tahu yang sekarang ini V0X nya berapa, V0 nya nggak tahu berapa juga, tapi kita dapat V0 dan dapat alfanya, maka kita bisa uraikan ini ke sini. Jadi set vektor ya, komponen ini adalah komponen V0X dan yang ini tarik ke sini tegak lurus, set sini. Oke, ini V0 V0Y. Oke. Nah, kita dapat ini, berarti kita sudah bisa ngitung menurut segitiga ini ya, segitiga ini berarti alfanya ini V0x itu kan di kaki sudutnya, berarti V0x itu sama dengan V0 dikali cos apa alfa. Kalau Y gimana? Y, V0y nya berarti ya V0 dikali sin alfa. Oke, gampang ya, kita sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu V0x sama V0y, kita tinggal masukin aja tadi. Mau nyari X berarti apa? Iya, Vx atau V0x dikali T. Mau nyari Y berarti kan delta Y sama dengan apa? Delta Y sama dengan apa? V0Y dikali T min setengah G T kuadrat. Oh iya, tadi delta Y itu kan artinya apa? Y akhir dikurangi Y awal. Kalau Y awalnya 0 berarti delta YT podo karo atau sama dengan podo karo YT sama dengan delta Y. Kayak yang ini tadi, kita kenapa kita ini kan masih delta Y kan gitu. Nah, kita kan tadi punya pemahaman bahwa delta Y YT dikurangi Y0, karena Y0 nya adalah 0 maka YT ya sama dengan 207. Oke, itu ya, tergantung ketinggian awalnya. Karena ini awalnya dari tanah berarti ya 0 Y0 nya. Akhirnya kita bisa dapat kesimpulan ini toh, YT. Oke, berarti kita tulis aja delta Y dulu. V0y nya kita nggak tahu, ngitung dulu ya, ngitung dulu. V0x nya juga nggak tahu, kita ngitung dulu. Masukin aja V0 nya tadi 75 cos 53 kan, ini berarti 53 itu 75 dikali cos 53. Apa enggak? Cos 53 itu 3/5. Oke, 3/5. 3/5 ini 15 dikali ini berarti berapa? V0x nya 15 dikali 3 45, berarti ini Vx nya adalah 45 dikali T nya berapa itu? T nya mau 8 ini ya 8. Nah, V0y nya berarti ini 75 dikali sin 53 berarti 4/5. Oke, berarti ini 15 dikali 60 ya, berarti V0y nya ini 60. Oke, T nya 8 dikurangi setengah kali G berarti setengah kali 10 5 T kuadrat 8 kuadrat. Oke, tinggal ngitung berapa ini. Oke, 60 480 dikurangi 40 dikali 8 320. Oke, ketemu berarti
160 meter. Nah delta Y tadi karena Y0 nya adalah 0, maka delta Y nya sama YT nya ya sama dengan delta Y ini kan gitu, 160. Ini berapa tuh dihitung ya, ini malah berapa sih, 360 ya kayaknya. Oke 360 meter, siap. Berarti vektor posisinya 360 I ditambah berapa ini tadi, 160 J. Nah di 360 loh, ini gue pilihnya cuma ini aja ya. Jadi kita ngitung X aja jadi. Oke kita kembali lagi ke soal yang ketiga. Nah kita cek lagi apa yang menjadi dasar untuk gerak peluru ini. Yang nomor sekarang ini dia nomor yang ketiga. Oke ya, nomor yang ketiga. Loh ayo ayo, Warsita menembak sebuah peluru dengan kecepatan 80 meter per second. Kecepatannya V nya sama dengan 80 meter per second. Oke, yang bentuk sudah elevasi tertentu, kita nggak tahu alfanya berapa, tertentu tuh tadi, sehingga mencapai ketinggian maksimum. Nah dia punya data ketinggian maksimum yang dicapai berapa itu, 80 meter. Y maksimum ya, anggap percepatan gravitasinya 10. Besar kecepatan peluru pada T3, kecepatan peluru pada T3, berarti kita nyari V saat waktunya 3 detik berapa kan gitu ya, T nya 3 detik. Nah nanti V nya ini itu kan kombinasi dari X dan Y, berarti akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat saat berapa, T nya 3 detik. Maka kita sebenarnya nyari ini toh. Nah gampang, Vx itu kita kan bisa nyari dari apa, V0 dikali cos sudut elevasinya kan gitu toh tadi. Kalau Vy karena dia GLBB maka persamaannya gimana, sama dengan Vt itu toh, berarti V0Y minus G dikali T. Nah masalahnya kita nggak tahu T, T nya tahu ya, T nya tahu, kita masalahnya adalah nggak punya V0Y ya dah. Nggak tahu kan V0Y juga nggak tahu. Artinya apa, kita harus nyari alfa dulu biar bisa menyimpulkan berapa V0X dan berapa V0Y. Dari mana kita ngitung alfa? Kita ngitung alfa dari sini. Saat kondisi Y maksimum, oke ya, ingat-ingat, saat kondisi Y maksimum, kecepatan di sumbu Y itu berhenti sejenak kan gitu ya. Saat tinggi maksimum dia kan berhenti sejenak terus kemudian turun gitu kan. Nah tapi kecepatan di sumbu X nya masih ada. Jadi kalau kita gambarkan kan gini, gini ya, di sini ada Y max, peluru itu masih bergerak ke sana kan gitu, dia ada Vx nya ada, tapi dia tidak punya tidak punya Vy nya yang nilainya 0, dia tidak naik lagi tapi sudah mendatar turun biasa gitu. Itu yang menjadi gejala fisik yang bisa membantu kita kan gitu. Nah kita hitung dulu lah, berarti kita sebelum ngitung ini kita ngitung dulu di kondisi Y maksimum ya. Y maksimum berarti apa yang terjadi tadi, Vy nya nilainya adalah 0, berarti ini V0Y, Vy kuadrat, V0Y kuadrat kan kita pakai ini aja ya, 2 dikali G delta Y kan gitu. Delta Y nya nanti Y maksimum dikurangi Y0, Y0 nya kan 0, berarti kita bisa masukkan saja Vy kuadrat kan awal 0 di tinggi Y maksimum tadi kan, sama dengan V0Y nya mau kita cari, oke, minus 2G kali, kita tulis saja delta Y dulu nanti biar ketemu kayak rumus-rumus cepat itu, V0Y sama dengan 2G delta Y. Kalau di akar, nah berarti gini dah, akar 2G sering ingat itu kan, iya karena apa, itu jadi rumus cepat, asalkan apa, ingat-ingat dia berangkat dari Y0 yang 0, tapi kalau berangkat dari Y0 yang tidak 0 rumus itu nggak bisa dipakai, akar 2GH itu ya. Kita harus paham bahwa H di situ maksudnya adalah delta Y. Ya udah kita masukin aja akar ini 20 ya toh, 20 2 kali 10 delta Y nya Y max ini tadi kan, ini Y max tadi, Y max nya tadi 80 berarti 1600 diakarkan 40, udah temu V0 nya itu. Kalau V0 nya ketemu maka kita bisa nyari Vy nya kita cari, Vy sama dengan V0Y 40,
minus G dikali T nya berapa, T nya tadi, T nya berapa, T nya tadi, T nya berapa, 3 kan. Oke, yuk, berarti 40 dikurangi 30 10 meter per second. VY nya itu, nah kita dapat VY 10 tadi kan. Oke, nah sekarang kita nyari Vx. Vx itu harus tahu V0. V0 nya ada cos cos alfanya ada, kita cari dulu dari sini tadi bahwa V0y sama dengan V0 dikali sin alfa, ya kan. Berarti V0y nya tadi 10, ini V0 nya berapa itu, 80 ya, 80. Oke, bener sih 80, V0 nya 80 tak, kecepatan 80 meter. Oke, oke, iya kan, VY nya V0Y lo ya, V0Y nya lah 40 sih, 40 bukan ini, inilah VY yang 10 ini. Nah, berarti sin alfa itu sama dengan setengah. Oke, sin alfa setengah berarti alfanya berapa, yang sinnya setengah, 30 derajat. 30 derajat. Nah, masukin aja ke sini sekarang. Kita dapat V0 nya adalah 80 dikali cos alfa, cos 30. Cos 30 itu berapa sih? Setengah akar 3 ya. Oke, ini setengah akar 3. Berarti kalau dikali 40 akar 3, kita dapat ini Vx tuh. Maka kita bisa ngitung ini ya dah. P nya berarti gimana? Akar dari 40 akar 3 bener ya, ditambah 40 kuadrat ini semua ya kan. Nah, ini kuadrat kan jadi 3 kali 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat kan gini ya. Oke, berarti kan sama dengan 4 dikali 40 kuadrat, udah ketemu. Ini 2, ini 40, berarti ketemu 80 meter per second. 80 lah. Ada. Nah, yang ada 78 ini. Ini mungkin soalnya di sini tapi dikasih keterangan G-nya adalah 10. Kalau 78 nanti G-nya itu sepertinya 9,8 sebenarnya. Nanti coba cek aja ke situ ya. Kita ambil nilai yang paling mendekati saja. Ini soalnya dari buku apa sih? Intan Paripara ya. Nanti coba cek aja. Oke. Oke, jadi kita ambil nilai yang mendekati. Sekarang kita mau kemana lagi? Oke. Mau kemana lagi? Iya, yang soal keempat Mas. Oke, soal keempat. Soal keempat itu nih ya. Kita copy yang keempat. Yang keempat ini sudah level pedas. Level pedas bro. Ini udah lumayan, ini udah lumayan. Belum hot sih, sudah masih lumayan lah. Oke. Kita cek aja ya. Ini yang sering keluar menjadi soal dasar. Adi ingin melompati parit selebar 90. Oke, 90 nyebrang parit ya. Perbedaan tinggi pada kedua sisi parit ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, jika percepatan gravitasi ini, G-nya ini kecepatan minimum yang diperlukan Adi agar berhasil melompat. Nah, logikanya melompatnya kemana? Dia kan langsung melompat ke sini aja ya. V0 nya kan ke sini. Nah, V0 nya ini dia kan arahnya horizontal ke arah sana kan. Berarti dia arahnya adalah sama dengan V0 X. Nah, V0 Y nya berarti gimana? 0 ya, dia nggak perlu lompat ke arah atas, dia kan lompatnya ke arah sana aja, udah cukup kan gitu. Oke, berarti kita sudah dapat V0 X, nilainya V0, ini yang mau dicari kan gitu ya. Nah, V0 Y nya nggak ada, 0 kan gitu. Ini adalah X yang mau diseberangi ya. Di sini kalau kita gambar begini, jadi ada apa ini namanya? Di sini kita anggap ketinggian akhirnya yang 0, di sini ketinggian awalnya yang berapa itu? 44,1 cm. Berarti di sini ada delta. Ya, deltanya berarti berapa? Minus kan 0 dikurangi 44,1 berarti minus 44,1 cm, atau minus berapa? Minus berapa? 0,441 meter. Delta Y nya ini udah dapat. Nah, sekarang bagaimana caranya Mas Yo? Dia kan lompatnya begini, tak 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 tak, nanti nyabrang di sini toh. Berarti dia ada komponen sumbu X dan ada komponen sumbu Y. Logika mikirnya gitu. Nah, berarti di X dia harus punya kecepatan Vx ya dah, yang atau V0x tadi kan sama ya.
yang mampu menyeberangi X 90 tadi dalam selang waktu tertentu kan gitu. Di sumbu Y, oke, dia harus menyeberangi delta Y kan gitu ya, dengan V0Y dikali T minus setengah GT kuadrat kan gitu. Gitu kan. Nah, maka di sini tinggal kita substitusi. V0Y nya adalah 0 karena tidak punya kecepatan di sumbu Y. Ini tinggal disubstitusi aja. T nya berarti ini kalau kita modif gini kan bisa ya, X per V0X. Ini kita modif masukin ke T yang ada di sini. Nah, jadi gimana persamaannya? Delta Y sama dengan 0 kan minus setengah G dikali T kuadrat X kuadrat per V0X kuadrat kan gitu. Nah, kita mau nyari V0X kuadrat. Nah, delta Y ini tadi kan kalau kita pindahkan berarti gimana ini? Kita pindahkan V0X kuadrat sama dengan, pindah aja dulu ya, minus setengah G dikali X kuadrat per delta Y. Nah, kita tinggal masukin aja, gampang loh. Minus setengah dikali G nya 9,8, X nya yang diseberangi adalah 0,441 per delta Y nya adalah 0,9 ya, bener 0,9. oke, bener ya 0,9. iya sih, oke lah 0,9. Nah, sekarang kita tinggal ngecek aja ini. Wah, angkanya enak nggak enak ini, enak nggak enak. Kalau kita akar kan bisa, ini kita mau nyari aja kan, cari aja. Ini minus 0, delta nya kebalik ya, sorry, kita kebalik. Ini X nya itu yang 0,9, ini yang min 0,441. Nah, berarti kalau gini gampang, kita anggap aja ini mendekati nilai 10. Kalau dikali ini jadi berapa? Minus setengah, minusnya hilang jadi plus ya, ini sama ini, oke. Jadi plus setengah, 10 kali ini kan 9 katakan gitu, per 0,441. oke, berarti gimana? Kalau di akar V0X jadinya kan akar setengah akar 9 bagi 0,441. Akar 9 itu berapa sih? Akar setengah ya, berarti per akar 2 gitu aja ya, gini aja lah, 3 per 0,21 ya kayaknya, 0,21. Nah, ini sekarang 21 ya, oke, mengalihkan setengah itu kira-kira berapa sih? Ini dihitung per akar 2 dikali, atau setengah akar 2 ya, 3 per 0,2, 3 per 0,2 katakan 1,5 gitu aja ya. Apa sih? 30 per 2, 15 ya, 15, 1,5, 15 ya, 15 benar, 15 ini 15 per akar 2. Akar 2 itu 1,4 sekian gitu ya, 1,4 ya. Ini mendekati 15, berapa itu ya, sekitar ini 15, 1,5 meter per second ini. Coba hitung aja ya, 15 dibagi 1, ini kan 15 dibagi 1,4 sekian kan gitu ya, anggap aja 1,5 lah. Bener ya, kok 15 sih, 1,5 berarti ya 10 loh, 10 sekitar 1, sekian. Bener gak sih? Bener gak sih ngitungnya saya? Ada yang salah? Ada yang salah apa enggak ini hitungnya? Hitungnya ada yang salah apa enggak? Di akar X kuadrat 9,8 ini setengah. Bener, kita cek ya, ini 0. X nya ini kuadrat loh, ini kuadrat, ini tidak dikuadratkan ya opo, ini kuadratkan ya, dikuadratkan lebay, dikuadratkan ini dikuadratkan, berarti kalau diakar kan kembali ini gitu aja, enggak usah, berarti kita nggak perlu tadi ngitung ini kuadrat kok ya, dah sudah ketemu masalahnya. Ini berarti 9 dibagi ini 9 dibagi 0,45 gitu aja, berarti 2 ya, 2 per ya 2
per akar 2 berarti ya, 2 per akar 2 ya, akar 2 kan, akar 2 berarti kan akar 2 itu 1,4 sekian, ini tinggal 1,5 lah katakanlah ya, cocok kok. Udah gitu kita dapatkan 4 soal, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat patuh pada orang tua karena itu kunci sukses dunia dan akhir.